Yo ya bre, balik lagi. Sorry banget, sorry beribu sorry. Gua baru nongol lagi, gua baru bisa upload lagi. Ya, belakangan ini emang lagi banyak banget urusan, lagi banyak banget yang harus dikerjain. Biar fokus gua tuh nggak berantakan lah ya. Emang ada harus yang dikorbanin, jadi sorry banget, gua baru bisa upload lagi sekarang. Ya, gue minta doanya aja nih sama lu semua nih ya kan. Biar konsisten, biar urusan-urusan gue pun diperlancar, biar bisa menghibur kalian lagi gitu seterusnya. Gue minta doanya banget ya. Sebenarnya banyak juga, ada beberapa sih yang ngirim lewat DM ataupun teman-teman gue yang wih, tolong ceritain dong pengalaman gue nih, gue punya cerita nih ya kan. Ada yang dari DM juga, bang gue mau cerita bang, tapi emang kondisinya jauh jadi minta tolong ceritain gitu. Ada beberapa, ada, tapi emang kondisinya yang lagi emang gue susah banget buat ngonten atau bercerita ya kan, karena emang gue sendiri yang bekerja untuk channel ini gitu. Jadi gue yang bikin videonya, gue yang konten, terus gue juga yang edit gitu ya kan. Ya emang gue lagi nggak punya banyak waktu ya kan. Nah ini berhubung gue lagi senggang dan gue rasa gue pengen deh cerita lagi gitu di channel ini gitu. Ya udah, kita langsung aja masuk ke inti ceritanya. Tapi btw nih, thank you banget nih yang udah subscribe. Jangan lupa share, like, terus nyalain nih notifikasinya nih, biar teman-teman lo semua nih bisa mendengarkan atau bahkan bisa bercerita di channel ini. Lagi dan lagi gue mau ngasih tahu ke lo semua nih, buat lo semua yang belum nyeduh kopi sekarang, yuk beruat seduh. Karena apa? Karena kisah mau dimulai. Nah, jadi bre, beberapa hari yang lalu, gue lupa hari apanya gue lupa, tapi beberapa hari yang lalu, belum lama banget, belum ada seminggu juga. Itu gue punya pengalaman nih yang pengen gue bagi ke kalian nih. Ini ketika gue pulang kerja, gue ngalamin suatu hal yang bisa gue bilang cukup nyebelin sih, meresahkan juga sih, gitu. Jadi langsung ke inti ceritanya aja. Gue waktu itu pulang kerja, jadi gue kerja itu di daerah Depok, Jawa Barat. Nah, jarak dari kantor gue ke rumah itu ya sekitar bisa dibilang ya setengah jam lah, nggak terlalu jauh ya kan. Setengah jam aja cukup gitu. Apalagi gue pulang itu sekitar jam bisa dibilang jam 12 lah, jam 12 setengah satu gitu gue baru keluar kantor. Jadi emang nggak macet, cepet juga jalannya gitu. Nah, pas gue lagi jalan, itu ngelewatin sekitaran apa ya? Nggak boleh nyebut tempat kali ya. Pokoknya ini ada suatu jalan yang harus gue lewatin, dan itu ngelewatin sebuah kayak perkampungan yang mirip perkampungan, tapi kok bisa dibilang ya perumahan, banyak perumahan juga gitu. Jadi perumahan yang bisa dibilang kampung juga gitu, bisa dilewatin sama kendaraan-kendaraan lain gitu selain warga situ kan. Nah ketika gue lewatin situ, ya gue udah biasa lah lewatin situ ya kan, ya setiap malam gue lewat situ. Tapi nggak tahu kenapa nih, suasana pas gue masuk ke daerah, kita sebut aja perumahan kali ya, perumahan ya. Pas gue masukin daerah perumahan itu, emang suasananya itu emang agak creepy juga, nggak kayak malam-malam biasanya pas gue lewat lah. Jadi sedikit gambaran aja, di perumahan itu ada beberapa rumah kosong yang bisa dibilang udah terbengkalai lah, udah kotor banget, udah ditinggalin lama sama penghuninya. Ya gue kan nggak setahun 2 tahun di situ ya kan, lewat situ. Emang udah dari dulu juga gue lewat situ. Dan emang rumah itu ya udah ditinggalin, udah lama banget, nggak ada yang ngurus, dan ya udah terbengkalai aja gitu. Nah, pada tempo hari yang pas gue ngelewatin perumahan itu dari jauh gue udah ngerasa banget yang namanya di
kayak diperhatiin itu, lu ngerti nggak sih? Jadi lu pas lu mau lewat ke perumahan itu, gua ngerasa banget diperhatiin, nggak tahu kenapa, dan dia gelisah aja gitu, nggak tenang aja bawa motor. Sementara kan ya knalpot gua racing kan, dan gua nggak bisa ngebut di daerah situ karena perumahan. Dan ya udah hasil ya, memang gua harus pelan-pelan di situ ya kan, nggak harus ngegas di situ karena knalpot gua racing juga. Nah, pas banget gua ya adalah sekitar 100 meter dari 100 meter sebelum gua ngelewatin ada salah satu rumah yang bener-bener nyebelin banget itu kemarin. Gua kesel banget emang, bikin gua nggak tenang banget. Jadi pas gua mau ngelewatin dari rumah itu, rumah terbengkalai itu nggak tahu kenapa bawaannya pengen ngeliat aja ke rumah itu, pengen banget ngeliat ke rumah itu. Dan ketika gua pas ngelewatin rumah itu, lo tahu, gua nyium aroma bau apa wangi ya, bisa nyebutnya? Kayaknya wangi ya, wangi apa bau sih? Kayak bau melati gitulah. Tapi ini kencang banget baunya. Itu jelas banget bau melati di depan, persis di depan rumah itu. Bau melati yang bener-bener bisa dibilang kencang banget lah, kayak di depan hidung lo ada melati ya kan, lu sedot gitu, ya gitulah. Ini kok bau melati ya kan? Gue nggak paham di situ, ya udahlah gitu. Mungkin ada yang pakai bau apa, minyak wangi melati atau gimana gitu ya kan, ya udah. Tapi yang gue heran, bau melati itu nggak cuman sebentar hilang gitu, enggak. Bau melati itu ada kali sekitar jarak 150 meter itu, gue ke depan itu dari rumah itu yang gue nyium itu masih kecium bau melatinya, masih kecium, masih kenceng banget di hidung gue. Itu sekitar 150 meteran lah, itu masih kecium banget. Nah setelah lewatin 150 meter itu, nah itu pelan-pelan udah mulai hilang tuh baunya udah mulai hilang. Ya akhirnya gue tenang juga ya kan, akhirnya baunya hilang nih. Tapi gue penasaran, kalau misalnya itu dari minyak wangi, orang yang ibaratnya pakai minyak wangi lah gitu ya kan, nggak mungkin sejauh itu dong wanginya dong, dan itu kenceng banget, nggak mungkin dong. Ya gue mau mikir sepositif apapun ya nggak bisa. Itu emang kayaknya sih bukan minyak wangi ya, kayaknya sih ya emang ada penghuni yang memiliki aroma bau dari melati tersebut yang menunjukkan eksistensinya gitu. Gue udah berpikiran ke sana aja, karena mau dibikin positif kayak gimana pun ya nggak logis juga. Pas udah baunya hilang, ya udah gue lanjut jalan dah tuh ya kan, gue jalan pulang dan sampailah gue rumah gitu. Di rumah gue sampai gitu, sampai rumah itu gue sekitaran jam 1 kurang lah, jam 1 kurang gue nyampe rumah. Bini gue udah tidur, anak gue udah tidur. Ya udah gue bangunin bini gue buat bukain pintu, karena emang dikunci kan sengaja gitu, biar ya udah nggak usah nungguin gue pulang, kunci aja ntar gue bangunin gitu. Akhirnya gue bersih mandi segala macem ya kan, pengen istirahat gitu. Tapi ketika gue pengen istirahat nih, jadi gue habis dari kamar mandi, habis bersih, akhirnya gue ke kamar. Gue mutusin buat pengen langsung tidur lah, udah capek banget kerja seharian ya kan, apalagi tadi di jalan ngalamin hal-hal yang ibaratnya nggak logis gitu lah. Udah pikiran udah ngaco aja, udah nggak bener. Ya udah gue mutusin buat istirahat. Tapi BTW, gue sama sekali nggak ngerasain ngantuk pada malam itu. Pas gue pengen istirahat, sama sekali nggak ngerasain ngantuk. Nggak tahu kenapa gitu. Padahal capek banget, badan padahal capek banget. Ya udah sumpek juga pala ya kan, pengen buat istirahat gitu, tapi nggak bisa ngantuk gue di situ. Akhirnya gue coba ya kan, gue pakai earphone ya, scroll lah ya kan biar ngantuk gitu, apa nonton YouTube gitu gue biar ngantuk.
Tapi biasanya gue ngantuk nih kalau misalnya ya scroll sebentar gitu ya kan, badan udah capek banget, scroll sebentar atau nonton YouTube gitu, itu biasanya gue langsung ngantuk dan gue bisa ketiduran gitu. Tapi ini sekitaran ada 20 menit kok gue nggak ngantuk ya. Ya udahlah, gue putusin buat gue keluar lagi. Gue pengen merokok lah di teras ya kan, gue mau nyantai dulu di teras sebentar gitu. Nah pas gue ngerokok di teras, itu bau melati itu balik lagi. Bener-bener kenceng banget. Bau melati itu balik lagi. Itu sekitaran kalau nggak salah ada 5 menit lah, 5 menit itu bau itu nggak hilang-hilang. Jadi akhirnya ya udahlah, karena emang udah pikiran gue udah kacau, gue emang udah capek banget, udah malas banget namanya mikirin hal-hal kayak gitu. Ya udahlah, gue bodo amat mau bau kayak gimana, udah bodo amat gitu. Gue mau nyantai, gue mau ngerokok, habis ngerokok gue mau tidur gitu. Tapi nggak bisa. Nah kebetulan mungkin karena gue lupa kali ya. Jadi kunci motor itu emang belum gue cabut. Jadi ya alhamdulillahnya gitu ya kan, gue keluar lagi, gue ngerokok, gue nyantai, gue lihat kunci motor gue itu belum kecabut. Nah pas gue lagi nyabut kunci motor itu jadi gini, di depan rumah gue itu kayak ada teras luas gitu, tapi buat naruh barang-barang gitu, ya kayak semacam gudang, tapi bukan gudang itu kan ruangan ya ini kayak teras aja buat naruh barang-barang. Nah di pojokan sebelah kanan lah, pas gue lagi nyabut kunci itu lewat putih-putih sekelebat set gitu ya kan, set. Nah itu jelas banget di ujung mata gue itu jelas banget set gitu. Dan itu jelas banget kayak emang bukan bayangan putih, bukan. Kalau bayangan putih ya kan nggak, ya udah gitu, nggak ada embel-embelnya gitu. Maksudnya embel-embel ini yang gue lihat bukan cuma sekedar bayangan putih, tapi lebih ke kayak kain putih yang lewat gitu. Jadi kayak ada kibaran-kibaran kainnya gitu. Dan itu jelas banget di ujung mata gue, sekelebat gitu, set. Ya udah hilang ya kan. Ya balik lagi karena emang gue udah capek banget ya kan, kerja seharian di jalan digangguin kayak gituan. Udah gitu nyampe rumah gue nggak bisa langsung tidur ya kan, karena udah capek banget. Gue udah bodo amat sama hal-hal kayak gitu, terserah dah lu mau ngapain kayak terserah. Udah kalau mau pergi, kalau mau lewat deh, gue nggak ganggu ya kan. Ya udah. Nah selesai gue ngerokok nih ya kan, nyantai di depan ya kan. Gue pengen ke kamar kecil, gue pengen ke kamar mandi gitu ya, pengen buang air lah. Nah pas gue mau ke kamar kecil, kebetulan kan pas gue masuk itu gue kunci dulu kan pintu kan, biar nggak lupa gitu. Jadi gue habis dari kamar mandi gue bisa langsung ke kamar buat istirahat. Pas gue kunci, gue matiin dong lampu, cetek ya kan. Nah di situ perasaan gue nggak enak. Ini kok gak enak ya perasaan gue, ada apa sih? Nggak jelas banget perasaan gue, nggak jelas, udah nggak enak banget. Dan akhirnya ya udahlah, gue putusin gue ke kamar mandi. Nah pas gue mau masuk kamar mandi wah goblok sih ya, konyol. Jadi pas gue mau masuk kamar mandi, jadi kan lu tahu sendiri lah pintu kamar mandi yang dari plastik gitu ya kan, dari plastik itu kan ngebukanya ke dalam, dan ada celah ketika lu ngebuka pintu kamar mandi itu ya kan, ada celah kan pas lu ngebuka pintu kamar mandi antara tembok sama pintu kamar mandi nih, begini ya kan. Nah ini kan celah nih. Nah dari celah itu gue melihat kain putih yang ada di bagian atas pintu kamar mandi. Jadi pintu kamar mandi pas gue buka set, itu gue melihat jelas banget di depan gue itu ada kayak kain putih gitu, cuman nggak ada kakinya. Sementara gue nggak punya kain putih kayak gitu, gue nggak ada sama sekali. Kalau mau dibilang spray pun gue nggak punya spray yang warna putih, nggak ada. Dan itu kain putihnya itu ya emang udah lusuh banget. Udah nggak jelas deh kata gue. Wah bangsat kata gue, nggak bisa nih.
bener-bener nggak bisa nih. Pas gue buka, gue ngeliat gituan, ya spontan dong, gue tutup lagi pintu kamar mandi, gue tutup lagi. Nah, pas gue tutup pintu kamar mandi, itu kedengeran suara cewek ketawa dari dalam kamar mandi, jelas banget itu suara ketawa. Ya udah, gitu ya kan. Akhirnya, aduh, tapi gue kebelet banget, tapi kok ada begituan di kamar mandi. Persetan lah, kata gue, bodo amat, lu mau di situ dah, lu mau ngeliatin gue buang air juga bodo amat, silakan kata gue, selalu paling lu bintitan habis itu ya kan. Ya udah, gue berani diri lagi buat membuka pintu kamar mandi, cekrek ya kan. Cuman gue mukanya emang rada gue paksa gitu, maksudnya gue gentak gitu pintu kamar mandi. Gue juga mau ngeberanin diri gue gitu ya kan. Dan pas gue udah buka pintu kamar mandi, bam, doi nggak ada, kain putih itu udah nggak ada, dan ya udah hilang gitu aja. Nyebelin banget kan, ngeselin banget kan. Lu lagi capek-capeknya nih kerja, abis kerja ya kan, pulang kerja lagi capek-capeknya, nemuin hal-hal di jalan, nemuin hal kayak gitu. Lu mau nyantai ngalamin hal yang ibaratnya ngeselin banget ya kan, sampai lu pengen buang air aja sampai digangguin kan, nyebelin banget malam itu kan. Ya udah, akhirnya gue buang air di situ, nggak ada lagi kejadian yang aneh-aneh, dan ya udah, gue putusin buat langsung tidur deh. Gue udah capek banget, udah nggak jelas banget pikiran gue ngeliat apaan bae malam ini kan. Gue udah ngalamin segala macem. Ya udah, gue tidur. Dan alhamdulillahnya, ketika gue baca doa tidur, ya gue pakai earphone. Kata gue nggak apa-apa deh, gue ketiduran pakai earphone kali ya, sekali nggak apa-apa deh. Ya mudah-mudahan aman gitu. Padahal kan emang nggak boleh ya kan tidur dalam keadaan earphone masih di kuping gitu, masih di kuping, nggak boleh sebenarnya. Tapi ya gimana, gue kalau nggak kayak gitu nggak bisa tidur. Ya udahlah, gue sambil dengerin sholawat ya kan, gue sambil dengerin sholawat, nggak apa-apa deh, rada gue kencengin deh ya kan, volumenya bodo amat deh, yang penting gue bisa tidur gitu. Sambil gue meremin mata, ya alhamdulillah di situ gue tenang banget, sama sekali ya masih ada perasaan takut sih, tapi nggak lebih dominan banget, karena ya emang mungkin dari sholawat itu yang nenangin gue juga gitu. Dan alhamdulillahnya gue bisa tidur di situ, bisa tidur, dan alhamdulillahnya besok-besokannya doi udah nggak ada. Dan sampai detik ini gue nggak pernah cerita sama bini gue. Kenapa? Karena bini gue bisa dibilang orangnya juga penakut lah ya sama hal-hal seperti itu ya kan. Dia juga nggak berani sama hal-hal kayak gitu. Takutnya kalau gue ceritain, ntar yang ada malah, ya lu tahu sendiri lah, yang ada malah parnoan ya kan, orang-orang kayak gitu. Ya gue mutusin buat nggak ceritain sih. Dan asal lu tahu semua, bini gue itu sama sekali nggak pernah nonton channel gue, sama sekali kagak, karena dia udah keburu takut. Tapi gimana, gue resep sama hal-hal seperti ini gitu. Tapi ya gue sendiri, mungkin karma gue kali ya, sotoy juga gue mendalamin hal kayak gini, tapi gue juga takut gitu. Gimana? Ya udah, itu pengalaman gue kemarin nih, keresahan gue kemarin yang gue pengen share lagi ke kalian ya kan. Ketika gue ngalamin hal kayak gitu, gue berpikiran seru kali ya kalau gue share ya. Maksudnya ini kan pengalaman gue baru banget, fresh banget nih, baru kemarin gue alamin gitu ya kan. Seru kali ya. Ya udahlah, ceritain yuk, mumpung lagi senggang gitu. Akhirnya ya udahlah, gue bikin video ini dan gue share ke kalian. Dan mungkin nanti nextnya, mungkin dari beberapa temen gue, cerita dari temen gue atau yang udah nge-DM gue, nanti bakal gue angkat, gue ceritain lagi di sini dan gue share ke kalian semua, biar kalian semua tuh tahu pengalaman orang tuh apa aja sih yang unik-unik gitu, nggak cuman denger dari circle kalian doang, gue pernah begini dari orang lain ya kan. Siapa tahu yang lebih menarik ceritanya, kita bisa denger lebih banyak cerita, why not gitu ya kan. Ya udah, mungkin segitu aja dulu ya kan pengalaman gua kali ini. BTW, gua sekali lagi sorry banget, emang kemarin gua benar-benar nggak bisa upload, dan sekarang gua kembali untuk menghibur kalian. Gua minta doanya banget biar gua lebih semangat lagi, gua bisa memanage waktu gua lagi biar lebih
bisa hadir untuk kalian lagi, untuk diperlancar lagi urusan-urusan gue, ya biar bisa ngebagi semuanya secara maksimal lah ya. Gue minta doanya banget nih. Ya udah, thank you banget yang udah nonton sampai habis. Tunggu next video dari channel Di Balik Kisah. Gue Wiki, izin pamit dan